Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nasrullah Sidik, dan di video kali ini kita lanjutkan lagi Webix C4. Meskipun sebenarnya ini bukan video lanjutan ya, karena di sini aku cuma bikin konten sebagai penutup di Ramadan tahun ini. Yang sebenarnya aku berusaha untuk bikin satu konten setiap hari seperti awal-awal, tapi ternyata aku ke distract sama pekerjaan aku sendiri. Jadi sebagai penutup, jadinya konten ini juga sebenarnya cuman ya asa ada aja gitu. Meskipun asa aja gitu, tapi ini cukup penting juga di dalam kita proses mengecek proses login ya. Ini masih login yang kemarin juga, karena ada sedikit lagi yang mengganjal menurutku dan itu perlu untuk diperbaiki. Oke, di sini ada sedikit yang aku edit lagi. Pertama adalah kalau kemarin sudah pakai token ya, token PW dan token username. Sekarang aku modif lagi menjadi token doang. Nah, sebenarnya sama aja dengan yang kemarin, yang token username dan password itu. Cuman bedanya di sini aku langsung gabung. Jadi sebelumnya aku pisah jadi dua token, yaitu token PW dan username. Sekarang aku gabung menjadi satu token, yaitu namanya token. Dan dalam token itu langsung aku gabung antara respon dari token username dan token PW-nya. Jadi returnnya tetap terpisah dua, tapi ketika aku simpan ke dalam token itu masih menjadi satu token aja. Jadi nggak perlu panjang-panjang gitu. Nah, itu aja sih yang aku otak-atik. Setelah itu juga di bagian di mana? Ini kita coba login dulu. Nah, di bagian sini ketika kita selesai login, di bagian sini kita bisa melihat username dan email ya di sini, dan juga profilnya. Itu sih tambahannya nanti di video ini. Dan yang jadi permasalahan yang seperti aku bilang adalah ketika kita login itu, ketika kita menggunakan token yang salah, misalnya kini kita bypass ya, bypass token sama dengan kayak gini. Nah, itu harusnya nilainya adalah dia unauthorized. Nah, unauthorized. Cuman di sini dia tetap terbaca login, dan itu sedikit mengacaukan sistem sebenarnya. Jadi di sini kita akan berikan validasi kalau dia memang unauthorized meskipun ada token, ya dia tetap harus login dulu gitu. Jadi kita sini tambahkan aja if respon sama dengan status 200. Ini adalah status yang dari sini, dari API kita, status 200. Jika 200 maka responnya adalah data, return data, respon data. Nah, di sini belum ada data, nanti kita tambah else, sini returnnya false, kayak gitu aja deh. Nah, jadi kalau nanti false maka dia belum login, artinya seperti itu. Kita ke out, di sini kita bisa dapatkan data tadi. Coba kita data sama dengan ini, ceknya ya kemarin, get pengguna. Kita lihat, kita konsol log dulu. Respon, kita konsol. Nah, ini respons kita, dan ini kita dapatkan data. Cuman di sini kita belum mendapatkan email ya. Di sini ada email. Jadi di sini perlu kita modif lagi di bagian sini. Jadi di sini kita bisa mendapatkan get pengguna. Kita pengguna aja. Setelah itu di bagian member, nah, kita pakai yang member. Kita ambil dulu modelnya di sini. Kayak gini maksudnya. If get pengguna, pengguna level sama dengan member. Kita lihat member kemarin pengguna, member. Jadi kalau dia member, maka kita ngambil lagi data si membernya. Di sini member model, get pengguna juga tetap nggak masalah, member model. Jadi di sini kita akan bypass. Kalau sebelumnya get pengguna itu ngambil data pengguna, kita bypass get pengguna itu sebagai data member. Setelah itu kita find di sini where. Setelah itu sini member pengguna ID sama dengan get pengguna ID. Kita cari members berdasarkan ID-nya. Setelah itu di sini kita oh iya, satu lagi sini. With join member. Setelah itu di sini kita first. Nah, biar kita bisa mendapatkan emailnya, karena di pengguna itu nggak ada email. Jadi kalau
Kalau si member, kita akan ngambil data membernya. Kita lihat sini. Nah, di sini ada member email. Selanjutnya adalah kita parsing aja untuk menampilkan datanya. Tapi sebelum itu, di sini aku mau kita redirect dulu ceritanya. Kalau dia tokennya palsu, token sama dengan ngasal kayak gini, maka kita mau bikin dia bisa login lagi gitu. Di sini kan masih bisa kayak gini, harus di logout dulu. Tapi di sini kita mau bikin dia otomatis harus login dulu. Jadi ketika statusnya 401, maka tadi returnnya adalah false. Jadi ketika kita melakukan check user di sini, jika then respon yang kita dapat dari function ini, check user nih, jika if respon tidak sama dengan true, yang artinya false, jadinya kita maunya kita refresh halamannya sama seperti login. Nah ini, jadi kita maunya local storage-nya kita kosongin, setelah itu reload halamannya, biar dia bisa login lagi. Kita refresh, nah dia keulang-ulang, nah dia ngeloop ya. Kenapa? Karena di bagian sini ketika kita cek user, mana ya, token sama dengan, oh ya, tokennya kita sini nggak valid karena kita bypass. Harusnya kan tokennya ketika kita reload itu jadi kosong, karena di sini ke bypass, jadinya dia bolak-balik dicek, dia nggak ada, dicek nggak ada. Nah sekarang dia ketika kosong, dia nggak perlu ngecek lagi kan, cuman menampilkan button untuk login. Refresh lagi, nah ini kita sudah bisa bikin dia login lagi kayak gitu. Jadi bukan hanya ada tokennya, tapi token itu valid atau enggak. Ya itu aja sih sebenarnya tambahan untuk video kali ini. Nah, jadi kita bisa sini tambahkan lagi, mantap. Oke, kayak gitu aja sebenarnya. Tinggal di sini kita coba untuk apply data ini. Jadi jika dia tidak memenuhi ini, artinya dia tidak false, maka kita bisa membypass data ini. Mana tadi? Mana codingnya ya? Oh ini nih, member nama kita ganti dengan yang ada di dalam database. Kita bisa dokumen, kita ambil selector dulu, query selector, member nama, setelah itu sini inner HTML sama dengan responnya adalah member nama, dan member email juga sama, dan refresh. Oke, kita sudah bisa dapatkan untuk data, ya data simple dari si user kita. Jadi ketika dia sudah login, maka data dirinya akan muncul di sini. Ya, ini versi simpelnya. Jadi ya gitu aja sih untuk konten kali ini. Jadi nggak muluk-muluk, nggak panjang juga. Karena memang tujuanku di sini hanya untuk menutup rangkaian targetku aja, dan ini aku posting juga di Lebaran nanti. Jadi gitu aja sebenarnya sih ya. Dan setelah ini aku tentunya nggak akan seintens lagi seperti bulan puasa yang tiap hari. Aku berusaha untuk nanti di luar Ramadan juga tetap bikin konten, tapi tadi tidak seintens yang kemarin-kemarin. Oke, jadi begini aja konten kali ini, dan aku tutup di sini WebGIS CI 4-nya di bagian portal si membernya untuk bagian ini. Jadi aku tutup untuk sampai sini di Ramadan tahun ini. Jadi bagi teman-teman, sini aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri bagi teman-teman yang menjalankan. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kedepannya kita sama-sama bisa menjadi personal yang lebih baik. Gitu sih. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.